Sugeng sonten untuk para sedulur, teman-teman dimanapun Anda berada. Mugi-mugi panjenengan sedaya engkang menika sehat sedanten, lancar. Mau kita bahas nggih, itu khusus di area speedometer. Jadi motor ini speedometer juga mati ya Mas? Mati. Sedangkan speedometernya dia sudah digital ya. Ya mungkin permasalahannya mirip-mirip ya, mirip-mirip speedometernya mati. Nah, untuk kematian speedometer itu banyak ya penyebabnya. Aduh, ini speedometernya dia sudah digital ya, jelas. Kematian daripada panel ECI speedometer yang berasumsi digital, khususnya di hadapan kita ini ada Honda Sonic 150R yang sudah mengasumsi menganut sistem PGM-FI. Kematian dia banyak faktor, yang jelas dari segi elektronik yang ada di dalam panel ECI speedometernya itu sudah mati. Selain daripada itu bisa jadi misalkan di sini kropos. Selanjutnya bisa juga terjadi karena konslet, akhirnya dia mati. Nah, selanjutnya ada juga kematian dia disebabkan karena sikring atau fuse-nya mengalami korosi atau kropos atau bahkan sikringnya mati. Ataupun bisa juga disebabkan karena jalurnya dia sudah bermasalah. Nah, untuk motor ini kunci kontaknya atau arus yang bersirkulasi di kunci kontak, ini kunci kontaknya dia double kabel ya, kabelnya 2. Itu arus yang dikunci kontak didapatkan tidak langsung dari aki dan tidak langsung dari sikring. Jadi arus yang dari aki akan difilter dan diamankan oleh sikring ya. Kemudian dari fuse atau sikring nanti akan dimasukkan ke regulator atau kiprok. Nah, dari kiprok itu baru nanti akan dinaikkan ke kunci kontak. Jadi nggak langsung dari aki sikring kontak, enggak, biar arusnya lebih terfilter. Nah, setelah aki Anda pastikan normal, Anda pastikan itu sikringnya harus baik ya. Nah, sikringnya kan juga cuma satu ini. Nah, di pucuk sikringnya itu ada tulisan masing-masing, tujuannya itu kemana saja. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau si sikringnya itu udah hilang tutupnya, tulisannya udah gegrek, itu yang jadi masalah ya. Oke, nanti akan coba kita mencari keadaan dulu. Jadi pastikan arusnya ada dulu nih. Apakah langsung Anda memvonis speedometer walaupun speedometernya betul seperti ini? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Ada kala lebih baiknya coba kita periksa dulu. Yang pertama, pastikan aki baik. Yang kedua, pastikan sikring pendukung atau sikring sub ya, atau sikring cadangan yang nanti akan bersirkulasi ke bagian speedometer itu harus baik dulu. Dan sikring satu lagi, sikring jurusan meter. Jadi arus yang ada di speedometer ini ada dua arus yang disebut dengan B+1 atau baterai 1 atau volt baterai 1, tegangan 1, kemudian VCC atau tegangan output. Jadi di sini ada satu arus yang dia posisinya standby tanpa melewati kunci kontak. Dia sudah diamankan oleh sikring yang asumsi sikring pendukung atau sikring sub. Dia langsung standby memberikan substansi supply power di bagian speedometer. Kemudian ada satu tegangan lagi ya, satu tegangan lagi yang dia sifatnya pembagian setelah dilakukan kunci kontak, dan satu lagi ground. Jadi kita sedikit gambarkan untuk posisi kuncinya. Jadi minimal kita harus temukan dulu persyaratan dari sederhana aki, kemudian sikring meter dan sikring sub pendukungnya terus baik dulu. Kemudian arus yang datang di kunci kontak ini ada dua arus, standby dan output, serta satu grounding. Jadi temukanlah tiga persyaratan itu. Jika Anda sudah menemukan tiga persyaratan itu kok masih tetap mati, berarti sudah real itu speedometer ya. Oke Mas, pegang sebentar. Ini speedometer ECI-nya Honda Sonic 150R. Jadi di sini ada persyaratan. Jadi yang pertama, pastikan sikring
sikring 10 ampere ini ada 2 biji, satu sikring sub atau sikring pendukung itu harus aman. Kemudian satu sikring 10 ampere meter itu harus aman ya. Pastikan juga aki dong, itu harus aman. Ketika sikring yang bertujuan ke speedometer ini sudah aman, baru sampai naik ke speedometer. Nah, di speedometer Honda Sonic ini ya, Honda Sonic 150R ya, LED ya, jelas LED yang sudah mengasumsi PGM FI atau program full injection. Ini ada 3 persyaratan kunci yang harus Anda temukan dulu. Nah, oke. Ini LED PCB speedometer AC. Di sini ada pin soket-soket ya, dibalik Mas ya, pin-pin soket ini. Dari sekian pin soket dan dari sekian banyaknya kabel, ada 3 kunci utama. Kalau sampai mau masuk rumah, itu kunci jadi peran utama. Kalau sampai mau ngidupin motor, kunci jadi peran utama. Jadi kuncinya Anda harus harus temukan 3 kunci ini. Apa itu? Satu, sampai harus bisa menemukan masanya, masa speedometer. Masanya diambilkan dari masa rangka ya. Kemudian syarat yang kedua itu harus Anda temukan plus yang standby, yang jelas diamankan sikring 10 ampere. Yang kedua harus Anda temukan plus output, nilainya plus minus setara dengan aki 12-13 volt DC. 12-13 volt DC. Ketika Anda sudah menemukan 3 kunci ini kok masih tetap mati, berarti real LED PCB AC nya mati ya. Oke, langsung kita mendarat ke media. Nah, ini speedometernya ya, kelihatan ya. Oke, coba kita kunci kontak. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Nah, di sini mati total, tapi pompa minyak masih dengung. Nah, motor dengkol masih nyala ya. Nah, kontak, kelistrikan semua mati, dari lampu netral, pokoknya semua kelistrikan yang ada hubungannya dengan speedometer ini mati semua ya. Matiin, kontak lagi, pompa minyak nyala, kelistrikan yang ada di sini semua mati total. Tapi di double starter masih nyala. Pencet tombol starternya. Nah, motornya masih nyala ya, matiin. Paham? Tak ulang sekali lagi. Tak kunci kontak, mati total, semua instalasi yang ada di kelistrikan semua mati ya. Di double starter masih nyala. Oke. Nah, terus kalau sudah seperti itu ada banyak kemungkinan yang terjadi. Yang pasti nanti akan kita periksa yang sederhana dulu. Loh Mas, kok sampean beresi speedometer bongkarin sok toh? Lah ini kan soknya bosok, jebol juga, jadi sekalian. Terus komstirnya ini sudah kayak batu, jadi sekalian ya. Oke, jelas di sini. Nah, sekarang kita akan coba mendarat di bagian area yang tadi kita sebutkan. Terus nanti kalau yang di bagian bawah itu sudah aman, kita akan memeriksa 3 kunci yang ada di speedometer ini. Jadi ketika di bagian bawah pengamannya aman, 3 kunci arus 3 kunci jalur yang ada di area speedometer ini aman, berarti sudah real ini speedometer ya. Paham? Yuk kita masuk ke bawah. Oke, ini di daerah akinya. Ini kalau kita lihat sikringnya baru ya, tapi yang 3 ini nggak ada tutupnya. Oke, ini sikringnya baru. Coba kita lihat apakah ada serat yang putus. Oke, seratnya aman semua. Aman semua untuk seratnya. Sekarang akan kita lihat dari sekian banyaknya sikring ini itu lari kemana saja. Dan yang jelas kita nggak mau ngebahas tentang jalur yang lain dulu, kita fokuskan area yang menuju di bagian speedometer atau area yang akan mengamankan area speedometer. Nah, di sikring yang mengamankan area speedometer ada 2 bius atau 2 sikring. Nah, kita pisah.
Yang pertama di sini ada sikring backup 10 ampere. Ini sikring cadangan yang akan berasumsi dengan speedometer. Sikring 10 ampere backup atau sikring cadangan. Ya, ini yang pertama yang masuk ke speedometer, kita tandai. Nah, ini kita kasih solasi sini ya, solasi. Oke. Ini sikring backup, sikring cadangan yang nanti kaitannya dengan speedometer. Yang pertama. Yang kedua, sikring dengan tujuan meter atau ampere meter. Waduh, ini udah ada tutupnya. Udah, kita cari kabelnya. Biasanya kabelnya dia warnanya merah leres kuning, lawannya merah putih. Oh, ini udah dikasih gelang. Merah leres kuning dengan merah leres putih. Ya, di sini. Tadi sudah kita jelaskan bahwasannya di speedometer ada dua asumsi arus. Yang pertama asumsi arus standby, posisi kontak mati. Di bagian speedometer sudah ada supply. Yang keduanya asumsi tegangan output. Ya, dan yang satunya massa. Nah, kita pakai test pen. Boleh test pen, boleh tester, serah ya. Oke, kita pakai test pen dulu. Ini kelihatannya sikringnya baru. Kita pengen lihat tegangan plusnya. Jadi test pen taruh di min aki, min rangka bebas. Coba kita cek. Nyala ya, test pen saya nyala. Oke. Sampean fokuskan sikring yang gunanya untuk pengaman si speedometer. Jika sikring ikut terputus, itu pun akan membuat speedometer mati. Dan jika sikring itu korosi atau nyalju atau kotor, itu pun akan mempengaruhi gangguan arus yang akan ditransfer ke speedometer. Ya, kita masuk di bagian sikring 10 ampere dengan asumsi backup atau cadangan. Ini tugasnya untuk mensuplai arus standby yang akan masuk ke speedometer. Ya, backup atau cadangan. Di sini ada dua kabel. Ini kontak dalam keadaan mati ya, yang jelas. Ini kontaknya. Ini kontaknya. Kelihatan? Oke. Ya. Yang warna merah, merah polos ini adalah plus yang bekerja sama kaitannya dengan baterai atau aki. Ya. Kemudian warna hijau Tosca atau hijau moda, hijau terang atau light, ya. Ini dia harus nyala dan standby. Nah, seperti ini. Jika di sini sampean cek si merah ini ada, kemudian si hijaunya ini enggak ada, berarti kita perlu curiga di bagian sikringnya. Kita lihat. Ini sikringnya baru. Oke. Jadi arus listrik ini masih bisa mensuplai arus di bagian standby si speedometer. Silakan Anda catat. Warna hijau Tosca. Ini tegangan standby. Posisi kontak mati ini sudah mensuplai di speedometer. Sudah kan dicatat hijau Tosca dengan asumsi backup atau cadangan. Ini tegangan standby-nya yang masuk ke speedometer. Paham? Nah, satu lagi, ini ada asumsi arus tegangan sama 12 volt juga. Ini juga masuk ke bagian speedometer. Tapi yang ini nanti kaitannya dengan arus yang didapatkan pembagian dari kunci kontak. Jadi lepas kunci kontak baru arus ini keluar. Sikring 10 ampere, tapi di sini sudah gundul. Namun biasanya kalau di sini kabelnya warna merah kuning berpasangan dengan merah putih, ini biasanya tulisannya dan pasti tulisannya di sini mengarah ke bagian telemeter. Ya. Oke, kita lihat. Di sini ada dua kabel. Yang pertama kabel putih leres merah dan kabel warna merah leres kuning. Putih leres merah ini asalnya outputnya dari kunci kontak.
dari situ diamankan sikring 10 ampere tujuan telemeter, keluarnya di kabel merah kuning, baru langsung nanti nembus ke speedometer. Coba kita lihat. Kita lihat dari atas saja ya, yang jelas sikring coba kita cek. Oh baru, bener, nggak putus, nggak ada jemperan. Oke. Dan nggak korosi yang tentunya. Kalau korosi jadi masalah. Coba kita lihat. Kontak akan kita pasang. Gol sing kasar gitu. Bebas, testpannya Anda letakkan di mana dulu, yang jelas kalau bisa beraturan. Jadi kita letakkan testpan ini langsung di bagian bawah aja. Ya. Putih leres merah artinya 12 volt yang didapatkan pembagian dari kunci kontak. Coba kita lihat. Oke, alhamdulillah ada. Coba kita lihat outputnya sikring di merah leres kuning, tujuan langsung mengarah ke speedometer. Ada, alhamdulillah. Berarti sikring itu dalam kondisi aman. Tapi kenapa di speedometernya nggak nyala? Nah, tinggal ada dua kemungkinan. Apakah kabel, apakah speedometer? Karena sikring dan rumah sikringnya masih bekerja walaupun topinya nggak ada. Ya, oke. Kita lihat sekali lagi, apakah benar keadaan itu, dan nanti akan kita mendarat di bagian speedometernya. Ya. Oke. Coba kita minta bantuan teman biar lebih real. Mas, tolong kontakin ya. Mas Dwi, tolong dikontak. Coba. Ini pegang gini speedometernya. Coba kita kunci kontak. Mati ya, speedometer mati. Sekali lagi kontak. Oke, mati ya, tapi pulpam dengung ya. Dengung. Matiin. Coba kurung ora pulpam. Yuk. Dengung ya? Dengung. Dengung. Tapi di sini kok mati? Tak starter lo hidup. Kita starter. Nah, starter nyala, tapi speedometernya mati. Starter ini. Kontak lagi. Nah, sip. Oke, terus baterai. Jadi di sini tinggal kita mengusut dua kemungkinan, apakah memang speedometer ataukah jalur di area speedometer. Karena tadi kita sudah meriksa di area perpengamanan yang ada hubungannya dengan sikring itu aman dan bekerja, berarti kita akan menentukan keamanan kesehatan di bagian area speedometer serta 3 kunci yang ada di area speedometer. Tentunya kita periksa tegangan standby-nya, kemudian outputnya dan masanya. Lepas mas. Oke, sip, udah taruh aja. Kita akan ngambil 3 kunci saja dulu karena kuncinya ada di situ. Kalau 3 kunci itu berhasil, berarti speedometer modar. Kalau 3 kunci itu belum berhasil, di mana titiknya itu yang akan kita benahi dulu. Di sini akan kita ambil kabel hijau Tosca, kemudian kabel warna merah les kuning serta kabel yang berwarna antimoyo. Hijau leres hitam atau green black. 3 kunci ini untuk mendasar kita masuk ke speedometer. Hijau ini massa yang ada hubungannya dengan massa rangka. Hijau Tosca ini tegangan plus standby yang didapatkan dari sikring 10 ampere cadangan atau backup. Kemudian untuk kabel warna merah leres kuning ini tegangan plus output, gunanya benar-benar untuk pengaman relnya panel setnya speedometer. Tapi ingat, jika di antara 3 ini ada yang brengsek satu, itu pun tetap dia nggak maksimal karena ada 3 kunci yang akan masuk mendarat di sini. Ya, khususnya pastikan area triple kabel ini dalam kondisi kerja layak. Ya, oke. Jarumnya sampean masukin di kabel warna hijau leres hitam atau green black, ada di tepi pinggir bawah nomor 3, 1 2 3 dari sini. 1 2 3 masukin dulu. Warna hijau leres hitam atau masanya speedometer berkaitan dengan massa rangka. Pertama testpan kita letakkan di bagian plus aki, masukin ke plus aki. Taruh di plus aki. Sudah. Kita tes dulu. Ini kontak posisi mati ya. Nih. Ini kontak posisi mati. Tes dulu. Ini tes pen 1 capek tak ratok di plus aki.
karena mau memastikan ini kabel masanya putus enggak ya. Oke, kita cek tes pen di plus aki karena kita mau ngecek massa. Jika kita mau ngecek tegangan plus berarti tes pen taruh massa, kebalikannya ya. Oke, jos, alhamdulillah, berarti massa daripada speedometer hijau leres hitam ini masih dalam kondisi aman, tidak ada gangguan apapun, lolos ya. Sekarang kita masuk di bagian tegangan standby nya warna hijau toska, tegangan plus standby nya warna hijau toska, yaitu cari pin nomor berapa, dimasukin ya, benar, warna hijau toska nomor 4 soket atas ya, 1 2 3 4. Hijau toska ini artinya tegangan plus, pegang 12 sampai 13 volt yang diamankan sikring 10 ampere pendukung atau sub. Karena kita mau ngecek plus, tes pen-nya dipindah ke massa. Tak pindah ya, tes pen-nya tak taruh dekat sini aja biar kelihatan. Pegang ya. Hijau toska ini diamankan sikring 10 ampere yang tadi sudah kita bahas dengan tulisan pendukung. Ini nggak usah dilakukan kunci kontak, ini harus ada arusnya. Jika ini tidak ada arusnya, ini harus kita benahi dulu. Coba. Oke, alhamdulillah aman ya. Berarti 2 jalur aman, massanya aman, tegangan plusnya aman. Satu lagi, tinggal ini penentunya. Bagaimana? Nah, sama cari tegangan plus output setelah dilakukan kunci kontak yang dia terbagi langsung dari kunci kontak masuk ke sikring, keluar sikring merah kuning yang langsung ngamalin di speedometer merah kuning nomor 3. Sudah? Nah, tempel sini, tempel, iya. Kabel yang ini setelah dilakukan kunci kontak, bagaimana untuk reaksinya? Kita kunci kontak, ini harus ada. Ini kok nggak ada? Nah, kok nggak percaya? Pegang mas di sini. Nah, yuk masukin ya. Tuh, kok nggak ada? Padahal pulpen dengung, starter nyala, tapi di sini kok nggak nyala, warna merah kuning. Sedangkan tadi di sikring aman. Nah, berarti jangan-jangan kabelnya kopong tengah jalan. Nah, coba kita tester ya, kabel di bagian inti merah kuning ini. Kita atur skala buzzer aja karena untuk ngecek jalur kabel. Oke, kita buzzer nih, sudah aktif ya alatnya. Oke, nah sekarang akan kita pasang satu di sini. Yuk pegang, nggak akan kesetrum. Ini ke bawah biar kelihatan putusnya di mana. Terus satunya akan kita arahkan di bagian ujung sikringnya. Apakah terjadi putus? Kita turun dulu. Nah, merah kuning ya mas, merah kuning ya, merah kuning. Saat nanti akan kita tester apakah ada di tengah-tengah sini. Nah, sekarang kita lihat kawan, kita pakai tes pen, kita uji sekali lagi. Ini datangnya setelah dilakukan kunci kontak. Nah, ini merah putih kontak, ini harus ada. Oke, ada. Merah kuning ini harus ada. Memang benar ada, tapi kenyataannya di atas sana, kok dia nggak datang ke sini? Itu ya mas ya, nggak datang ke sini. Padahal di sini ada. Nah, matiin. Oke, tak cabut dulu sikringnya. Kita ambil jalur warna merah leres kuning. Oke, itu sama masnya sudah ditusuk di merah kuning atas. Nah, aktif. Sekarang tak tusuk di merah kuning bagian bawah area box sikring ini. Oke, testernya satunya kita letakkan di kabel merah leres kuning di area box sikring di sini. Boleh bawah, boleh atas, bebas. Taruh bawah aja. Merah kuning. Terus satunya diletakkan di merah kuning atas. Nah, oke. Ini nggak usah dikunci kontak karena kita mau lihat continue kabel ya. Di sini sudah masuk, di situ sudah masuk. Ternyata alatnya tidak bunyi atau testernya tidak connect ya. Kita tes lagi dari atas juga tidak connect. Jadi ternyata arus yang dari kunci kontak
masih bisa masuk melewati sikring, dari sikring bisa keluar, tapi kemungkinan ada di tengah-tengahnya ini terhalang ya. Oke, sudah jelas Mas ya. Coba akan kita langsung kasih jemperan kabel ya, kasih jemperan kabel, kita potong dari bawah. Bentar, mana tang potong? Kita potong dari bawah. Oke, kita potong, kita kasih tembakan kabel ke sana. Di atas ini dicoak dikit nggak apa-apa, dicoak atau ditusuk jarum, coak aja nggak apa-apa. Ya, kasih coak. Ya, dari sini coak, di sini kita tembak dari bawah. Nanti kalau sudah real, baru akan kita bedah, kita cari di mana kroposnya ya. Oke. Oke, seperti ini. Tapi nanti kalau sini sudah real, sudah jelas, usahakan dicari medianya, kroposnya di mana, ya. Oke, seperti ini. Oke, ini kita kasih sikringnya lagi. Oke, test pennya kita taruh di min. Oke, coba Mas dikunci kontak. Oke, nah ini udah keluar. Tadi ya keluar, cuman dia kemungkinan besar putus tengah jalan ya. Maka kita siasati begini dulu, kalau sudah real baru akan kita beneri. Nah ini udah kita jemperkan atau sudah kita keluarkan. Sekarang kita naikkan ke atas. Mati kan kunci kotak? Cukup. Nah, kasih dililitkan, oke, ini tes pen, pegang, nggak akan kesetrum. Taruh min, pasang situ. Nah ini kan jalur yang dari bawah sudah kita potong, karena ini untuk memastikan cepatnya saja. Jadi kalau sudah ketemu deal, speedometer aman, kita beneri kabelnya. Tapi seharusnya kalau kita lihat lapangan, kasusnya ada di kabel plus ini atau merah kuning yang sudah kita jumper ini. Ya sudah, kita kunci kontak Mas. Alhamdulillah, 3 arus sudah ketemu semua. Jadi kesimpulannya di merah kuning ini kemungkinan besar ada yang kropos atau putus tengah jalan. Nah, tapi nanti akan kita perapian. Kalau langsung dijumper ya bisa, cuman itu tidak melatih otak untuk belajar pribadi atau belajar di mana titik lemah sering putusnya dia. Ini cara cepat untuk memastikan keadaan. Matikan kontaknya. Sekarang pasang speedometernya. Nih. Oke, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Yuk. Alhamdulillah jadi duit lur kembang. Lanjut. Terus jadi duit. Cabut lagi. Cabut.